Kenapa batu empedu, batu yang berada di kantong empedu tubuh seseorang itu bisa tumbuh? Apa sih faktor penyebabnya yang paling dominan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat yang bisa merubah sudut pandang ataupun mindset kita, sehingga tindakan kita pun menjadi lebih baik ke depannya. Berbicara tentang batu yang terdapat pada kantong empedu, saya mempunyai pengalaman nyata, real story di dalam kehidupan saya yang terjadi pada istri saya sendiri. Saya sudah meminta izin kepada istri saya untuk menjadikan pengalaman ini dibagikan ke orang lain, agar orang lain tidak merasakan hal yang sama seperti kita. Namun berceritanya saya di dalam konten ini artinya saya membuat diri saya bermanfaat untuk orang lain. Karena memang kita sudah diperintahkan dalam agama kita dari Quran dan hadis tentang kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ada kejadian yang tidak baik, kejadian yang buruk terjadi pada saya dan istri saya bagikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Tolong ini dipahami, ditonton ulang-ulang. Ternyata faktor yang paling dominan membuat batu empedu itu ada di dalam tubuh istri saya waktu itu. Istri saya masih mempunyai mindset yang belum benar, sudut pandang yang belum baik terhadap cara kerja pikiran dan perasaan. Saya pun baru mendalami ilmu ini 2 tahun ini. Ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengelola pikiran serta perasaan kita. Ternyata perasaan pun ada levelnya. Jangan sampai seseorang mempunyai atau mengakses level perasaannya di level power, di level force. Kita harus berada di level power walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Terkadang kan hal-hal yang didatangkan uang yang membuat orang senang, bahagia. Padahal seseorang harus berada di level power dalam keadaan apapun. Karena sebuah perusahaan yang kita kenal, sebuah perusahaan minuman mengatakan apapun makanannya, minumannya. Nah, dari sini bisa kita dalami apa sih maksudnya kata-kata ini. Kata-kata ini sangat luar biasa sebenarnya kalau kita jalani dalam kehidupan kita. Apapun yang datang, apapun yang menghampiri kita, baik itu uang, baik itu hal positif, baik itu hal-hal yang negatif, baik itu hal-hal yang belum menyenangkan, tetapkanlah perasaan kita, level perasaan kita di level power. Ada pencerahan, ada cinta, ada sukacita, dan lain-lain. Nah, kembali ke batu empedu, saat itu di 2016 saya sebagai trader supplier bahan bangunan, khususnya pasir putih Bangka, saya belum banyak mengetahui pengetahuan bisnis ini. Sehingga dalam menjalankan bisnis ini, saya sering berhutang, saya sering kredit, sehingga cara-caranya belum baik. Cara-caranya yang belum diridhoi Allah, karena masih menggunakan hutang yang riba, karena masih belum mendapatkan orderan yang baik, belum mempunyai sudut pandang yang baik, serta mindset tentang bisnis yang baik. Uang itu datang dari mana aja. Bagaimana kita menjaga perasaan kita dan orang lain, sehingga saat usaha saya jatuh, istri saya punya rasa, punya perasaan, punya batin yang luar biasa, takut, khawatir. Ingat, rasa-rasa yang dimiliki istri saya seperti takut, khawatir, dan lain-lain, itu adalah level perasaan yang force. Level force akan membuat seseorang luka batin. Ia akses terus, ya. Ia berafirmasi, ia berimajinasi, mau makan di mana anak saya kalau usaha ini tidak berjalan, mau bagaimana uang saya kalau saya tidak bisa terus melakukan usaha ini. Banyak hal-hal
atau rasa-rasa yang diakses, yaitu rasa-rasa pors, khawatir, takut, dan lain-lain tadi, sehingga membuat ia berjalan terus, dibiarkan terlalu lama. Akhirnya psikosomatik pun terjadi. Sakit pikiran yang dibiarkan terlalu lama menjadi sakit fisik. Akhirnya apa? Tidak mudah tidur di malam hari. Mood swing, mudah marah ke suaminya, mudah marah ke anak-anaknya. Akhirnya anaknya pun menyimpan memori negatif dari seorang ibu yang mudah marah. Lama-kelamaan batu empedu itu muncul ke dalam tubuhnya. Perlu kita ingat, secara kedokteran batu empedu ini bisa mempengaruhi fisik seseorang. Mudah masuk angin, mudah demam, dan lain-lain. Akhirnya setelah berkonsultasi dan panjang lebar ke dokter dan lain-lain, ternyata batu empedu ini harus diangkat. Ya, memang hal yang menyedihkan. Seharusnya saat posisi kita menyedihkan seperti itu, kita harus tetap berada di level perasaan power. Namun karena ilmunya atau pengetahuannya yang belum kita ketahui, sehingga saya dan istri tetap berada di pors. Usaha itu tetap turun, banyak aset-aset yang terjual dan lain-lain. Akhirnya batu empedu itu pun harus diangkat. Ingat, batu yang berada di ginjal itu bisa dibuang batunya saja, ginjalnya tetap berada di tubuh kita. Namun batu yang berada di kantong empedu, kalau kita mau membuang batunya harus diangkat bersama empedunya. Kebetulan ada saudara ataupun kakak ipar saya yang luar biasa, kebetulan memang mempunyai uang yang waktu itu lebih. Ia membiayai istri untuk melakukan operasi laparoskopi di waktu itu. Operasi yang tidak menyulitkan cara kerjanya, hanya berdasarkan 3 titik batu itu bisa keluar dari tubuh seseorang. Hanya memerlukan waktu 3 jam. Hanya memerlukan waktu 1 jam untuk mengangkat batu itu. Karena memang cara kerja operasinya yang mudah, dengan biaya ya tentunya sangat tinggi. Saya tidak mengatakan mahal karena mahal merupakan mental block yang terdapat pada diri seseorang. Alhamdulillah, hari ini dengan cara berpikir yang benar, cara sudut pandang yang benar, mindset yang sudah disetting, uang itu mudah datang. Tidak dari bisnis jualan pasir saja, bisnis jualan pasir semakin baik, customer baru semakin datang, customer yang lama semakin repeat order, istri pun bahagia, tenang, walaupun uangnya belum banyak. Nah, bagaimana caranya kita bahagia dulu baru kaya? Nah, kita akses dulu bahagianya, perasaan-perasaan power. Ya, bagi teman-teman yang menginginkan tabel perasaan power and force, itu ada di Google. Dr. Hawkins telah meneliti selama 20 tahun untuk level perasaan tersebut. Jadi seseorang bisa tumbuh, seseorang bisa kaya, bisa berkelimpahan, bisa sehat, bisa lain-lainnya, tetaplah berada di level power. Jaga terus perasaan. Karena pikiran dan perasaan bukan hanya menentukan hidup kita, tapi menentukan uang yang akan datang kepada kita, menentukan sehat-sehat yang ada di diri kita, menentukan fisik kita tidak terjadi sakit. Nah, semua itu pilihan. Bagi teman-teman yang menginginkan ilmu ini lebih dalam, saya mengadakan kelas seminar yang dinamakan Self Forgiveness Therapy. Bagaimana seseorang memaafkan dirinya sendiri yang lebih dulu, baru terhadap orang lain, dengan metode gelombang otaknya diturunkan. Saya berikan pengetahuan-pengetahuan itu masuk ke alam bawah sadar seseorang. Sangat powerful, sangat luar biasa apabila seseorang mengizinkan dirinya untuk bertumbuh, menambah pengetahuan, bagaimana caranya lebih sehat, bagaimana caranya uang datang, bagaimana petunjuk-petunjuk itu agar bisnis kita menghasilkan uang. Semua itu bisa di-create, semua itu bisa dipelajari dalam kelas. Silahkan chat nomor WhatsApp saya di deskripsi, dengan biaya yang sudah ditentukan di dalam deskripsi juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.